Cinta ditolak, nyawa pun melayang. Ya, begitulah istilah yang tepat untuk seorang pelaku yang tega menghabisi satu keluarganya termasuk sang pujaan hati. Dunia makin tua, fenomena dan kejahatan pun makin beragam, tapi memang itu faktanya. Kita akan bahas secara menyeluruh di Rumpok, Rumpi, Empok, Luna. Langsung aja kita on my way. Kisah ini bermula dari remaja berumur 16 tahun yang kita samarkan namanya JND. Pemuda yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan kelas 3 ini berasal dari desa Babulu, kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Menurut Supriyanto, motif ini bermula dari rasa sakit hati dan dendam. Jadi pelakunya ini dari awal udah ada masalah cekcok dengan keluarga korban, masalah ayam nih. Belum lagi perihal helm yang belum dikembaliin selama 3 hari. Mana masalah asmara pelaku dengan korban, kita sebut saja korbannya RJS, umur 15 tahun, tidak direstui orang tua. Karena orang tuanya si korban ini tahu kalau si korban ini punya dambatan hati lain. Si pelaku akhirnya uring-uringan tuh diajakin sama temen-temennya buat mabok, pesta miras gitu. Nah, sama temennya udah jam 12 mau nih diantarin ke rumah, cuma si pelakunya nolak. Muncullah terbesit buat pengen bunuh gitu. Nah, pelaku ini nih udah niat banget nih, akhirnya dia ke rumah tuh ngambil parang yang gak ada gegangnya. Jadi itu cuma parang-parang doang, panjangnya itu 60 cm. Nah, udah dari rumah tuh bawa parang tuh, dia ke rumahnya si korban, jaraknya itu cuma 20 meter. Nah, biar nggak kepergok tuh pelaku matiin teken listriknya dulu yang di depan rumah tuh. Alhasil kan yang di dalam rumah kalang kabut tuh karena gelap gitu, kirain mati lampu. Nah, sedangkan si bapak korban, kita sebut saja inisialnya W. Si bapak gue ini kan nggak di rumah tuh. Nah, pas dia masuk tuh ya, udah ada pelaku yang dari tadi masuk dari lewat jendela gitu. Udah tuh ngadang di pintu. Karena bapak W nggak tahu, langsung aja tuh abis masuk langsung sorry tuh saya dibunuh gitu pakai parang. Nah, keluar tuh istrinya juga ngecek tuh ke depan, kan gelap nih, mungkin mau nganuin token. Si pelaku nebas tuh istri, disambut lagi sama anak yang pertama, kedua, dan seterusnya po. Jadi bener-bener satu keluarga itu ditebas malam-malam. Nah, pas anak terakhir dibunuh nih, dia balik lagi tuh ke jasadnya bapak si W, mastiin masih hidup apa enggak, ditebas lagi. Yang lebih bengisnya dari pemuda berumur 16 tahun, dia itu sempat udah membunuh juga memperkaos si istri dan juga anaknya si RJS ini. Jadi udah kayak meninggal gitu diperkaos. Di posisinya si RJS ini meninggalnya itu setengah telanjang gitu, maaf kayak macam cuma pakai kaos doang. Udah ngilangin nyawa orang, memperkaos. Belum sampai situ, dia itu nyuri 3 buah handphone dan juga uang po. Pulang-pulang tuh baju sama parangnya dibersihin gitu biar nggak ada kayak macam bercak-bercak darah gitu. Belum sampai situ, dia pura-pura tuh lapor ke kakaknya. Nah, kakaknya ini laporan ke RT. Nah, pelakunya itu berkilah ngomongnya kayak gini, itu ada 5-10 orang tuh pakai motor bawa senjata tajam tadi kayak gitu. Ya, namanya polisi kan nggak asal percaya tuh, langsung lo dia jain penyelidikan. Beneran kagak ada tuh tanda-tanda kayak macam yang disebutin pelaku. Ngerasa dicurigai, ini pelakunya langsung ngomong, ini di tanganku ada luka habis berantem sama orang-orang yang bawa senjata tajam itu. Cuma kan polisinya pinter tuh, tahu dia bohong, ternyata memang bener itu tangannya tuh bekas luka pegang parang yang nggak ada gagangnya po, jadi ketahuan. Nah, akhirnya JND dijadiin tersangka dengan laporan seperti ini. Telah terjadi pembunuhan,
5 anggota keluarga terdiri dari si W, bapak kepala keluarga atau ayah berumur 35 tahun, SW 34 tahun sebagai ibu, RJS 15 tahun anak perempuan sekaligus yang disukai pelaku, VDS 11 tahun anak kedua laki-laki, dan Z 3 tahun anak ketiga laki-laki paling bungsu. Rata-rata luka di bagian kepala tuh korbannya. Barang-barang yang diambil ada 3 buah handphone dan juga uang 300.000. Menurut rekonstruksi pun pelaku kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Untuk berita terbarunya sih udah diadain pengajian di tempat rumah korban nih, dan juga mulai pembersihan bercak darah sebelum itu rumahnya nanti bakalan dirubuhin. Nah, nanti kalau udah dirubuhin bakalan dipakai sama sepupunya atau keluarga yang lain. Jadi kesimpulannya buat kalian yang kayak masih pacaran atau ada asmara, omongan dijaga. Yang kedua, jangan sampai memabukkan, itu bisa membuat pikiran gak jernih. Jadi kita harus berhati-hati dalam ucapan maupun tindakan, karena kita nggak tahu pikiran orang mau bagaimana lagi. Ya, sekian dari Rumpi Empok Luna. Jika kalian suka, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen-komen, beri saran biar Rumpok ini bisa berlanjut ke episode berikutnya guys. Gue bakalan urus tuntas semua cerita kisah nyata yang bakalan gue omongin di Rumpok. Ya, sekian dari gue, sampai ketemu di cerita berikutnya. Gue undur diri dulu, dan untuk korban semoga diberikan tempat yang indah di atas, diampuni segala dosanya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga dilapangkan hatinya po. Semoga pelaku bisa dihukum sesuai dengan peraturan yang ada, dan maaf jika banyak banget kesalahan, entah disengaja mau tidak sengaja, gue minta maaf ya guys. Sampai ketemu lain kali, bye bye, dan see you next time video.